Halo Gaps Hero, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yuni Raharja, your certified Gaps Diet practitioner. Hari ini kita mau jawab lagi beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan baik melalui DM ataupun komen. Kita mulai baca ya. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya terlalu personal, jadi terlalu membahas kasus itu belum bisa saya jawab secara itu karena apa ya? Kalau saya jawab takutnya nanti malah jadi generalisasi ya, karena kan masing-masing kondisi itu kan beda-beda. Jadi saya jawab secara garis besar. Jika memang dirasa jawaban saya kurang memuaskan dan perlu jawaban yang lebih detail, maka saya undang untuk menghubungi admin saya di 0817 27 26 10 agar kita bisa menjadwalkan sesi konsul pribadi. Oke, kita mulai. Tadi ya, handphonenya lagi loading. Oh iya deh, saya mau jawab ini dulu. Kan beberapa waktu yang lalu saya ada posting, sharing ya. Sebenarnya itu cuma pas saya kepikiran aja sih, sharing tentang progres anak saya gitu. Karena kebetulan ada yang ngomong sama saya, yaitu kenapa medsosnya Yuni Raharja bukannya isinya sharingan ilmu, tapi isinya tentang anak saya gitu kan. Ya karena terus terang itu saya sangat bangga dengan progres anak saya yang dia capai sampai sekarang gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya ceritakan di postingan saya itu, saya mulai terapi itu, jadi cerita itu dulu aja ya. Saya mulai terapi itu 2 tahun kurang anak saya. Oke. Terus nggak pernah stop sampai 8 tahun. Terapi apa aja? Terapinya macam-macam. Oke. Terapi SI, OT, aduh macam-macam deh ya, yang biasa lah sampai sekarang gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa sekarang dia 7 tahun 8 tahun udah jadi ngomong apa aja masih jawabannya Thomas kok. Tommy tadi pagi udah makan belum? Makan apa? Oh, tapi makan apa belum? Sudah makan belum? Sudah. Makan apa? Thomas. Ya sekarang sudah banyak progresnya, jadi saya sangat bangga sama dia, saya sangat bahagia. Segala sesuatu yang telah saya usahakan buat dia tidak sia-sia. Tapi karena postingan saya itu jadi banyak yang nge-DM saya, Bu Yuni, selain dari bantu anak autis, pernah nggak bantu anak dengan difficulties lain, dengan tantangan-tantangan yang non-autis ya? Jawabannya pernah. Anak CP, cerebral palsy, itu pernah ada beberapa. Hasilnya gimana? Ya alhamdulillah bagus. Tapi notabene ya, maksudnya anak cerebral palsy itu tidak semata-mata hanya menjalani GAPS diet protokol, tapi dia juga menjalani keilmuan lain yang telah saya pelajari, yang saya terapkan mereka. Tapi memang gini, susahnya itu beda antara orang tua anak autis sama orang tua anak DS atau orang tua anak cerebral palsy. Secara kesiapan mental mereka lebih down ya gitu. Jadi mereka lebih menutup diri, lebih malu, jarang sekali yang mau sharing. Jadi saya juga tidak mau seenaknya kirim foto atau upload foto keberhasilan klien saya yang CP ya, kita bicara yang CP gitu kan. Karena itu kan juga melanggar hak asasi anak ya. Saya juga kan menghargai gitu. Saya juga kan orang tua, saya juga punya anak. Saya juga tidak suka kalau misalnya orang sharing screenshotan terus dijadikan testimoni. Buat saya itu kurang ajar, oke? Jadi saya tidak melakukan itu.
Tapi ya untuk karena ketika saya undang untuk sharing, mereka bilang nanti katanya malu anak saya progresnya belum seberapa. Padahal mereka itu sudah sangat berprogres, karena pengalaman saya megang anak CP itu ada beberapa, bahkan yang sangat menyentuh saya itu mereka bilang anaknya dari yang nggak bisa jalan hanya not even merangkak, bahkan tidak merangkak. Apa ya, kalau ngomongnya itu mungkin bahasanya ngesot ya. Jadi menarik diri dengan dia punya badan gitu kan. Nah sekarang dia sudah bisa berdiri, sudah lebih kuat. Terus juga namanya kan punya anak pasti kan banyak dibeliin mainan, dan salah satunya mainan itu kan ada sepeda-sepedaan, mobil-mobilan gitu kan yang digerakkan dengan kaki. Dan orang tua itu bilang, Bu Yuni, mainan ini sudah lama saya beli buat anak saya, tapi baru kali ini dia bisa duduk dan menggerakkannya sendiri. Sebelumnya itu mainannya itu ya ngegeletak aja di situ gitu, dan itu buat saya ngomongnya tangan saya sampai dingin ya. Buat saya itu penghargaan terbesar ketika saya bisa membantu orang tua mendapatkan progres buat anaknya gitu kan. Itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Oke. Jadi CP, cerebral palsy, ya jika diizinkan dengan Tuhan, dengan kerjasama dari orang tua anak tersebut, klien pasti bisa ada hasilnya. Tentu saya tidak bilang sembuh ya, karena kesembuhan itu kan datangnya kan dari Tuhan. Saya hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu ibu, membantu anak ibu, gitu. Kerjasama, oke? Terus apalagi? Oh, saya pernah dapat klien. Saya nggak tahu sih itu diagnosanya apa ya. Kayaknya dari rubella awalnya. Rubella, lalu virusnya itu menyerang otaknya. Jadi otaknya is getting smaller. Kalau buat itu saya nggak bisa bantu kalau secara otaknya. Tapi yang jelas secara fisiknya itu saya pernah bantu dari dia tidak bisa duduk. Oke, tidak bisa duduk. Ketika duduk itu dia meletot ya. Jadi duduk terus dia bisa mutar badannya gitu. Jadi duduk aja nggak bisa duduk. Duduk itu kan dia perlu kekuatan tulang panggul, tulang pinggang, tulang belakang. Dia nggak bisa. Dia duduk, akhirnya dia meletot, dia muter. Nah itu treatmentnya saya menjalankan psikoterapi, konseling dengan orang tuanya, secara mental diberesin, GAPS diet juga jalan. Lalu ada beberapa keilmuan saya lain lagi yang untuk beresin dia punya fisiknya. Ya itu sih progresnya oke. Progresnya anaknya itu dalam berapa bulan, anak itu bisa duduk, terus sama mamanya sudah bisa diajak main ke kolam renang, berjalan di air ya, mungkin karena kan kalau air kan lebih ringan, jadi dia nggak terlalu beban. Tapi ya saya nggak bisa terlalu bantu banyak, karena saya juga kan bukan dokter, dan itu kan gangguan virus sudah menyerang fungsi otaknya juga. Jadi secara fisik sudah bisa dibantu. Oh yang ngecesnya juga, anak itu ngecesnya juga udah nggak terlalu ngeces, sudah bisa duduk tegak, sudah bisa jalan, pernah juga diajak naik kuda oleh orang tuanya. Itu yang satu. Yang kemarin ini ada satu juga klien itu ketika konsul saya sedih sekali. Benar-benar sedih banget karena anak itu harusnya udah gede ya, harusnya udah duduk, udah segala macam. Dan ketika saya lihat, saya bilang sama orang tuanya, Ibu, mungkin ini di luar kapasitas saya sebagai seorang nutritionist, di luar kapasitas saya juga sebagai naturopat, karena kalau saya melihat anak ibu ini mengidap penyakit langka. Jadi saya terus terang saya ke orang tuanya, kalau secara GAPS yang bisa ibu lakukan seperti ini. Tapi saya yakin dan saya sangat-sangat yakin kalau anak ibu itu butuh lebih dari hanya sekedar diet. Dan rasanya itu all the tools that I have, semua keilmuan yang saya punya
saya belum bisa bantu dia. Karena memang ya mungkin kalau misalnya nanti ke depannya bisa ya, tapi untuk sekarang ini belum gitu. Bahkan untuk menyarankan dia menjalankan introduction diet ataupun full GAPS diet aja saya khawatir karena takutnya membahayakan si anak. Jadi akhirnya saya membantu orang tua ini, mama ini mencari solusi, cari referensi dokter yang bisa membantu si anak ini. Dan ya puji Tuhan memang ada jodohnya dari teman ke teman, dari practitioner ke practitioner, akhirnya sudah ketemu. Dan kemarin ibu ini memberikan info lagi ke saya, Ibu, saya harus seperti apa secara protokol GAPS-nya. Kalau menurut dokter spesialis penyakit langka, anak saya dicurigai mengalami sindrom Kabuki atau sindrom Zellweger. Ya, hal-hal seperti ini ya memang di luar kapasitas saya. Yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk orang tua yang konsul ke saya itu adalah mencarikan jalan keluar, paling enggak referensi lah, kurang lebih harus dibawa kemana lagi untuk program berikutnya gitu. Kalau misalnya yang penyakit langka, yang unik-unik, yang itu ya memang saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya autis, ADHD, speech delay, gangguan belajar, eczema, psoriasis, GERD, autoimun, klien saya autoimun udah lumayan beberapa. Tapi sekali lagi saya tekankan, on some cases GAPS diet protocol alone is not enough. Itu harus dijalanin dengan psikoterapi ya, dengan ngobrol, karena saya mengobati secara holistik, mind, body, and soul. Dan saya hampir sebagian besar, apalagi penyakit pada orang dewasa itu sebenarnya psikosomatis. Jadi counseling really helps, really go together with GAPS diet protocol. Oke, saya udah mulai kebuka, jadi saya bacain ya. Oke, ada pertanyaan dari Mibu Secret. Oke, Bu, anakku sudah menyelesaikan intronya. Selama intro berkali-kali die off sampai akhirnya membaik dan memulai full GAPS. Oke, bagus. Dalam full GAPS, ketika anak saya batuk pilek atau dalam keadaan tidak fit, pupnya lembek. Padahal menu yang dimakan sebelumnya tidak pernah masalah. Oke. Apa yang harus saya berikan untuk memperbaiki teksturnya, Bu? Oh, tekstur BAB-nya ya. Oke. Apakah GAPS smoothie saya stop dulu? Saya membuat jus terapeutik kefir, talo, raw egg, alpukat, dan pisang. Oke, Ibu Mibu Secret, terima kasih pertanyaannya. Ini kan jadi ketika anak saya batuk pilek atau dalam keadaan tidak fit, pupnya lembek, padahal menu yang dimakan sebelumnya tidak pernah ada masalah. Ya, ketika terjadi batuk pilek ataupun tidak fit, kemungkinan besar itu terjadi kembali ketidakseimbangan gut flora dalam tubuh. Oke, kalau misalnya apa yang harus diperbaiki, mungkin GAPS smoothies-nya bisa diganti dulu dengan GAP juice, GAP shake ya. Jadi kalau misalnya GAP smoothies ini saya berasumsi ibu masukin ampas dari sayuran, oke? Ampas dari sayur-sayuran yang ibu bikin menjadi GAP smoothies ini. Jadi sayuran bisa dikurangi, kayak kefirnya, talonya mungkin bisa dikurangin sedikit gitu. Jadi nggak terlalu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lembek itu bisa jadi karena ada gangguan produksi enzim pencernaan. Jadi ibu bisa kasih apple cider vinegar atau air lemon sebelum
makan, oke? Jadi menambah keasaman dalam lambungnya, mungkin itu akan memperbaiki kondisi gut dysbiosisnya yang sementara. Ya, ini saya bilang sementara karena kan sebelumnya anaknya sudah membaik ya, hanya karena batuk pilek atau keadaan tidak fit saja. Untuk maintenance bisa dikasihin itu Bu, air jahe. Oke, air jahe, rohani itu biasanya untuk immune system bagus. Untuk immune system bagus, jadi anaknya juga nggak gampang batuk pilek. Oke. Wah, Ibu Secret ada pertanyaan lagi. Satu sisi, ini masih Ibu Secret ya yang nanya ya. Satu sisi dalam menjalankan GAPS, anak saya dalam berat badan dan tinggi badan masih belum signifikan bertambah Bu Yun. Setelah 1 tahun 4 bulan baru bertambah 500 gram. Waduh, 500 gram ngejalaninnya. Tapi GAPS ini membantu perkembangannya yang lain. Karena saya melakukannya sendiri tanpa GAPS practitioner, saya hanya melakukan yang saya mampu. Tidak apa-apakah seperti itu? Kalau ditanya tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Buktinya kan anak ibu jalanin GAPS sendiri, ada progresnya, ya kan? Membaik walaupun tidak signifikan dan tidak secepat progresnya yang seperti yang ibu mau gitu kan. Memang sih sebenarnya kalau menjalankan GAPS 1 tahun 4 bulan terus baru berkembang 500 gram, kalau saya boleh ngomong ya Bu ya, mungkin ada yang kurang pas, ada yang bisa diperbaiki, oke? Jadi ibu bisa menghubungi admin saya, kita menjalankan konsul, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diperbaiki dari GAPS diet yang sudah ibu jalankan. Oke, kalau misalnya masih mentok juga dengan konsul, bisa menjalankan pendampingan. Oke, karena memang kalau misalnya untuk membahas protokol yang dijalankan itu kita lama ya, nggak bisa hanya dari Q&A seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Amakina Kemir. Oke, Bu, izin bertanya beberapa pertanyaan. Oke, boleh Bu. 1. Jika hasil IgG food sensitivity untuk beberapa jenis makanan merah, namun saat dicoba tes sensitivity seperti di buku yang ditempel di pergelangan malam hari dan tidak ada reaksi apa-apa, apakah makanan tersebut boleh diperkenalkan?